bangsa bisa tobat, nema kita bisa bingung. Bersatu naik kuat, saling dukung naik luhur. Ku hapus nomenyamu di hati, nomenyamu di hati. Rasanya tanpa ragu, yang leluhur ngedongeng restu. Rasanya satu padu, Dewa Dewi Ijo Rahayu. Rasanya tanpa ragu, yang leluhur ngedongeng restu. Rasanya satu padu, Dewa Dewi Ijo Rahayu. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kali ini saya akan ngobrol santai bersama seorang presiden. Siapa beliau? Dia adalah Presiden Berduda. Kita sambut Bli Nano Biru. Saya Satu, Gede, Mustika. Ya. Main channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Betul sekali. Terima kasih. Bli, Ya, apa kabar? bahagia. Bahagia. Ya, jawabannya harus bahagia. Bagus. Karena di luar sana banyak orang sehat tapi kurang bahagia. Betul. Dia harus bahagia. Harus bahagia. Ya, Dasar Bli bahagia nih kok apa yang membuat Bli bahagia? Bahagia bersyukur. Bersyukur. Kalau sudah bersyukur, kita bisa menikmati apa yang kita punya. Bukan karena bahagia kita bersyukur, tapi karena kita bersyukur maka kita merasa bahagia. Syukur nu hidup, syukur nu ulah makan, syukur nu ada nang ngajak wawancara. Terima kasih nih. Syukur ulah nyamo dan peduli, dan banyak hal yang bisa disyukuri. Banyak sekali, luar biasa banyaknya sampai kita tidak bisa menghitung. Kadang manusia juga sering lupa, sangat sering lupa walaupun dia tahu kata-kata bijak atau apapun itu dari sebuah buku atau apapun. Menjalani kehidupan dia itu sering lupa dengan hal-hal yang dia pernah pelajari. Ya, pasti dia. Ya. Makanya the king and the queen of knowledge adalah implementasi. Jadi seberapa banyak pun kita baca buku, tapi sebelum bisa diimplementasikan, dilaksanakan, penerapan, nothing. Oke, teman-teman, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bli Nano Biru sudah mau meluangkan waktu untuk saya dan Meng Channel. Benar-benar dia tadi dia sempat bilang belum sempat tidur loh. Satu hari satu malam tidak ada tidur, dan beliau juga mau menyempatkan waktu, meluangkan waktu buat podcast ya. Bisa disebut podcast atau ngobrol-ngobrol santai lah bersama Nano Biru. Semoga ini suasananya jadi lebih sadar. Oke, pertama saya sudah tanya kabar, baik, bahagia. Oke, siapa sih Bli Nano nih? Apa sih seperti apa Bli Nano kecil? Saya ingin tahu nih. Dan teman-teman di rumah juga pasti ingin tahu. Bli Nano kecil itu proses sampai saat ini itu seperti apa sih? Nano kecil itu mungkin ya selama masih ingat Bli, sudah ingat lah sebagai kita lahir. Mungkin nggak begitu, tapi sampai dia merasa ingat tuh Bli Nano itu seperti apa sih kecilnya dulu? Kecil ada sih cerita, ini jarang ditanyakan nih. Cerita kecil yang dia ingat tapi diceritakan, yaitu yang kecil nih katanya dia sering sakit, itu orang tua dan bayi lah sering sakit. Nah itu yang dia ingat masa kecil ya di Buagan, tempat lahir, tempat bermain. Setelah itu kecil sudah suka bernyanyi, meskipun tanpa sound system, mulai dari TK suka nyanyi ikut lomba. TK dulu di TK Eka Dharma Kumara di Batanyuk, Sultan Denpasar. Eka Dharma Kumara, jadi sudah senang. Dan SD mewakili sekolah juga. Dulu nggak ada ya pop
festival pop ya, kawin dulu. Kawin pupuh Dinado. Terus nyanyinya dulu apa? Oh, ngebandnya SMP. Enggak, maksudnya waktu kecil niku suka nyanyi, sudah tertarik dengan nyanyi apa? Karena tertarik dengan nyanyi pupuh atau ada? Pokoknya senang aja setiap lagu didengar di radio tetangga, gitu melekat. Kan zaman-zaman apa itu ya? Rod Stewart itu kayaknya ada Beatles. Kita dengar terus itu SD juga udah heavy metal di Buagan, Iron Maiden, Sepultura. Ya, udah kita mulai ya 90-an Guns N' Roses itu. Nah, akhirnya jatuh cinta dengan slang juga. Nanti dulu, belum nyampe sana. Ya, beli nano kecil. Kecil. Itu kan sudah tertarik. Kita garis bawahi tertarik dengan nada, bisa disebut seperti itu ya. Keindahan nada lah. Walaupun mungkin di Bali itu di Buagan atau kita di Denpasar, Bali lah secara umum, yang mungkin belum begitu banyak pencipta atau musisi atau apapun penyanyi nada. Kita mungkin Arjo dulu referensinya seperti sekarang nggak seperti sekarang itu banyak memang sulit zamannya tapi itulah ini tadi itu yang membuat tertarik dengan seni di musik. Suara lah, di musik seperti itu lingkungan. Jadi ibu bapak ada yang berkecimpung? Ibu suka kidung lebih dalamnya sih banyak dengar Metallica di pos kamling. Dulu kan posko waktu kecil ya, artinya dia hanya mendengar aja, yang detail ya Pak Man, Pak D, Pak Duk gitu. Jadi melihat celana Supian, melihat sepatu Ciko mereka. Jadi secara langsung yang melekat lagu-lagu SD lah jadi kita lihat gagah ini, jadi keren ini gitu. Jadi SD udah rasa ketertarikan. Kaset gitu. Tidak. Saya tahu. Perlu diketahui teman-teman. Sebenarnya kita seangkatan bukan seangkatan dalam karya loh. Seangkatan dalam seumuran kita pasti. Saya juga sempat dulu tinggal di Sanur tinggal di Sanur dulu saya di salah satu bungalow lah bisa dibilang, kerja orang tua. Ada beberapa tamu yang suka memutarkan musik Metallica. Dan saat sekarang ketika saya mendengarkan Metallica, seperti ada sesuatu yang saya memori kayak alam bawah saya itu itulah kekuatan musik. Itu betul universal sekali. Oke, lanjut. Dari awal SD Beli sudah mengenal sesuatu keindahan dari musik, dari suara, dari nada atau apapun itu. Terus lanjut naik ke SMP ngeband. Sudah ngeband SMP? Udah Kalau boleh tahu, mohon maaf, mungkin bisa disiarkan di YouTube. SMP dulu di mana, Bli? SMP 7 Denpasar. SMP 7 di Munamaning? Munamaning? Ya, Jalan negeri ya. Kalau dulu SMP 7 saya anggap orang pintar deh. Karena belajar, karena saya senang belajar. Ya, orang yang punya kelebihan. Saya sebelahnya. Negeri 1. Tahu aja deh. Berarti kita di Buagan, Tanjung, Tanjung semua itu ke Munamaning. Jurusannya ke Munamaning sampai tempat saya. Gitu. Oke, Beli berarti SMP sudah bikin band. Awal mula bikin band itu apa? Karena dasar ketertarikan dari awal SD dengan musik-musik seperti itu. Terus masuk ke SMP bikin band, band untuk mengcover lagu orang. Ya, dulu diajakin dulu sama ada teman satu sekolah di nama Tegal, udah almarhum sekarang Bintang ya. Kedudukan. Ya, itu supaya kita bisa kata dia ajakin memang main Nirvana, halo gitu. Dia main sekarang Spirit, belum punya nama, udah manggung di sekolah. Untuk kebutuhannya ya tampil di sekolah. Itu band pertama. Walaupun belum ada bayangan mungkin seperti apa. Pokoknya menikmati aja. Ya, pokoknya daftar, ikut manggung gitu. Jadi berarti dia sebelum bikin band itu kan pasti udah mempelajari kunci, belajar gitar, belajar itu pasti awal ketertarikannya SD memang udah mempelajari itu gimana? SMP lah baru kenal, artinya berani lah, baru berani nyilih lah ya. Cilih pulang dulu, main, baca kunci-kunci, takon-takon, habis itu tren gini,
black metal. Yang pertamanya sebenarnya Raja Iblis. Ya, saya sudah sempat Iblis. baca referensinya Raja Iblis dari Dragon Ball. Raja Iblis apa sih Dragon Ball? Piccolo. Raja Iblis ya. Piccolo ya. Tapi sebenarnya kalau death metal ya, black metal. Saya juga agak bingung sebenarnya karena mungkin kadang musisi itu juga membuat alirannya dia death, black, heavy dan segala macam yang metal itu dan punk, hardcore dan segala macam itu. Apa sih perbedaannya dikit-dikit seperti itu? Kalau beli yang death itu apa yang membuat? Yang black kan mainnya, melodinya banyak, itu feel-nya ke horor ya. Jadi suaranya melengking. Kalau perbedaannya di rasa ya. Artinya kalau kayak misalkan merek minuman A, B, C, D, E, ya paham. Pasti walaupun taste sama ya. Taste berbeda. Jadi itu. Karena tren sih artinya waktu itu dia dibutuhkan band gini, jadi manggung juga pakai masker, dulu pakai spidol mangah sampai gini. Itu influencer siapa tuh? Dari mana? Yang luar? Yang luar, Cradle of Filth ya, saya suka tuh. Yang apa namanya? Angel yang Amfetamin tuh saya paling suka tuh. Amfetamin, ngerti yang gitu? Yang isi cewek tuh loh. Oh yang ayunan tuh pakai itu satu aja saya Cradle of Filth yang paling suka. Itu berarti itu apa tuh? Black metal. Black lebih ke itu dah sampai gini ya romanya beda kan. Arti temanya juga beda. Kalau zaman itu kalau death di Bali ya lebih banyak ke kritik gitu ya kan. Ya. Tapi karena kritiknya nggak terlalu vulgar, bisa ditutupi dengan sama suaranya jelas itu ya. Tambah ada sosmed sih, kalau ada sosmed rame gitu man. Ya pasti. Tapi jadi komunitas berkaryanya tinggi ya artinya. Sing ke gore ya, sing ke penonton kan gitu. Tapi sekarang kan kita di sosial media mudah bertemu penonton jadi. Kalau dead itu lebih ke politik juga ada, kalau black itu lebih ke pemujaan ada setannya, kematian ya gitu-gitulah tentang gaib dia. Ya itu beli dulu waktu black metal. Ya saya juga pernah mendengar tentang Lucifer, pemujaan setan atau apapun itu kan di luar sana juga ada yang pemujaan setan betul-betul. Ya, kita hanya kulitnya aja. Kita sebenarnya itu ikuti trennya aja. Tapi kita paham nih. Tapi kita sedikit tidaknya mempelajari dalam artian kita tahu lah. Karena dulu juga dasarnya kan dulu punk itu tahun kalau nggak salah di SMP itu kan kita sebaya tahun 93-an tuh ya. 94 93 itu punk itu anggaplah jaya-jayanya baru naik-naiknya tuh 95 ya. Superman is Dead baru main-main di Lino Buano. Saya juga dulu sempat nonton sana walaupun nggak pernah punya uang itu yang jaga PM dia. Sempat beginiin. Itu beli waktu dulu black metal. Black ya sama Maya. Berarti pengaruhnya juga ada black metal yang masih ada sedikit dari karya-karya beli sekarang. Karena pas black metal itu kan dia nggak mainin lagu orang mulai. Karena sulit skillnya. Dia main lagu sendiri, kita main. Esensial lah bikin nada-nadanya dan pas nada-nada dapat kita di Bali untuk ruhnya apa namanya sama kayak yang bagus nada yang beberapa kayak apa? Itu kan gini tuh Eternal Madness. Ada band-band gini mirip sih gini Eternal Madness salah satunya kan. Salah satu. Gini Total Tragedy. Apa judulnya? Lupa judulnya. Pokoknya albumnya Offering to Ramdo. Itu Eternal Madness. Mul. Itu lah Mul. Mungkin Mul nonton ya. Mudah-mudahan ya. Limul lah itu. Mudah-mudahan ya. Masih ya. Nanti di tag. Di tag ya. Kasih lihat. Ya. Itu salah satu inspirasi dulu. Eternal Madness tuh udah anggap senior ya. Umur dia senior. Ya. Itu yang mempengaruhi, termasuk mempengaruhi dia. Yang memberi spirit, keren kakak-kakak ini kan begitu gitu. Jadi rambutnya gondrong, keren kayak Maya gitu ada
ada band mayat dari dulu. Ya saya tahu dulu. Yang ular ya, di Acenter dulu. Ya. Jadi terus artinya karena pengaruh ya musik itu yang beredar karena Green Corner dulu kan studio ngetop jadi itu yang sepeda ya itu kayak BMX kan jadi Ago dulu zaman ya seperti itu. Berarti influence di Nano Biru itu banyak waktu tahun anggaplah 93. Sebenarnya perlu diingat teman-teman, kita di Bali waktu itu seperti di Nano, Lolot dan beberapa yang sudah ya anggaplah kita bisa sebut meraih puncak sekarang berawal dari underground, punk. Walaupun dulu ya anggaplah di lingkungan saya secara pribadi mungkin beberapa yang lain juga, anak punk, cibiran dia, pasti ada dia. Kita fair aja dulu pilihannya, punk itu kan mudah dimainkan dulu. Betul. 3 kunci. Akhirnya masuk gerang kan? Ya artinya kita anggap zaman itu pokoknya masuk di kategori itu dia kan. Itu pertama. Ya, terus kedua ada nggak dasarnya? Intinya Tiang belum mendalami begitu, intinya kaset beli Rancid, beli bajunya punya, Sex Pistols, sepatunya punya. Ya karena yang kita lihat dulu itu sedikit loh, nggak seperti sekarang. Kita lihat tengkoraknya si A gitu kan. Kita lihat sosok Edi melekat orang Medan kita buat kalau gogo referensi itu sedikit kan, baru lama-lama ada kita coba baru baru tahu dinosaurus di film Jurassic Park, kita tahu tidak seperti sekarang kan. Jadi referensi kita itu ya kita ada banyak lihat, ini keren ini gitu, cepat kita dasar kita cuma awalnya keren artinya ini kan karena mereka itu kan orang-orang hebat yang buat cover albumnya. Jadi berhasillah membuat kita tertarik dan menanam di dalam masyarakat. Kita membelinya kan mereka sudah berani berkorban untuk memiliki desain itu. Betul sekali. Itu juga memang mempengaruhi sekali dari segala macam dari karya mereka ya poster-poster yang kita kejar nggak nyimpan di HP karena kan sekarang gampang sekali terlalu gampang kita download besok kita udah lupa. Bahkan dia follow Metallica, follow Iron Maiden setiap hari, follow Rolling Stone di Instagram, berjumpa mereka lo nggak nyangka sedekat itulah. Raymond beli gimana dengan Raymond? Nggak gitu terlalu jauh jauh ya. Dulu kita juga waktu punk itu sebenarnya kalau saya secara pribadi mohon maaf dulu saya secara pribadi, punk itu bagi saya itu dulu mungkin dia ada moto anti kemapanan. Karena saya di lingkungan anggaplah saya secara pribadi mungkin agak kurang dari segi ekonomi. Jadinya kita masuk ke punk itu kita merasa satu komunitas saya secara pribadi. Jadinya kadang melihat orang yang tanda kutip mohon maaf sekarang kita juga semua perlu mapan sebenarnya, tapi jiwa kita juga harus paham. Itu yang membuat kita mendidik kita sebenarnya, menurut saya secara pribadi. Karena dulu juga orang yang mapan itu belum tentu dia mapan dari dirinya sendiri, dia mapan dari orang tuanya, tanah juga. Nah itu yang saya paling nggak begitu respect sebenarnya itu kenapa saya bisa di dan begitu anggaplah tertarik dulu walaupun cibiran apapun di lingkungan kita dulu itu. Jadinya itu yang membuat saya seperti itu. Dan sekarang yang semua alumni alumni yang pernah masuk di dunia punk tersebut, walaupun mungkin secara dalam atau secara kulit atau apapun, dia bisa mengembangkan dirinya. Apa ini namanya kreativitasnya itu betul-betul tinggi sekarang. Banyak seperti salah satunya dengan Biru dan yang lain, Marmar, semua itu sebenarnya dari underground seperti itu dia. Itu menurut beliau gimana? Ya karena dulu kan ketajaman kita menanam impian, ketajaman kita menurut Medan itu di kaset beta yang besar gitu. Jadi satu konser dia itu besar sampai galungan yang cepok itu kita tonton. Jadi bawah sadar kita tuh tertanam betul sampai gerak-geraknya sama kayak dapat kaset
kita yang terus tuh kita paham betul geraknya, track lagunya apa. Tapi itu dasarnya karena seperti yang disebutkan sebelumnya karena cinta. Ya, artinya fokus kita mempelajari sesuatu. Ya, karena cinta, karena ketertarikan awalnya. Dan ada pilihan juga. Dalam arti belum tentu juga yang lain juga bisa jadi yang lain dia nggak suka ke hal itu kan. Ya. Tapi karena kita dasar kita ketertarikan dan cinta. Dan nontonnya bareng-bareng dulu tuh nggak sendiri kan. Ya. Rame-rame nontonnya jadi tepuk tangan kita bisa gitu nonton. Wih, lihat lighting, keren sekali. Jadi itu kan menanam bahwa sadar setidaknya satu hari saya akan seperti itu gitu kan. Kita bisa bagaimana caranya. Anggaplah kaos. Ya. Kaos hal kecil nih. Hal kecil nih. Saya pertama kali kenal beli Made Bawo Lolon dulu kan bikin kaos. Dia bukan bikin kaos sih. Kenal dia ngobrol-ngobrol terus dia sebut bikin stiker, bikin kaos. Karena saya awalnya ingin bikin seperti apa sih prosesnya, seperti apa sih. Karena unek-unek dalam kepala itu ada ngobrol-ngobrol dan itu bikin desain tuh ya. Itu sebenarnya yang awal penciptaan dulu kan. Iya. Kalau kertas apa namanya kalkir ya, yang transparan Mika juga kan di boxing nulis tadi ya. Logo yang gitu kan kita memang yang band biru itu masih belum pakai komputer loh ya. Jadi fontnya masih font tulis font sendiri ya, tapi bikin sendiri ya. Bikin sendiri fontnya dalam arti tulis itu di fotokopi gambar jadiin film gitu ya. Jadi kreativitas kita memang lebih banyak zaman lebih dulu. Memang dari dasar kita sendiri sama kayak gini lebih kita ke studio rekaman ya sampai studio rekaman juga ada yang balas WA ya, ada yang moto gitar pengupload sosial media jadi gak ada yang sibuk sendiri konsentrasinya ya menikmati apalagi zaman itu kita takjub kan melihat komputer melihat mixer jadi semacam ada tidak bersyukurnya tinggi ya akhirnya syukurnya lebih tinggi beda kalau mungkin disediakan di rumah belum tentu akan seperti itu. Betul. Hewanya mahal. Ya, betul. Jadi kita lebih menghargai jadinya. Iya kayak anak band nunggu giliran 2 band 2 jam nunggu mereka latihan kan? Ya. Itu kan dan sabaran latih. Dan kesempatan waktu nunggu itu juga ada mungkin ada inspirasi dan apa yang kita lihat juga bisa ngobrol-ngobrol kembali karena tidak ada itu sendiri kan. Tapi saya juga tidak menampik semua itu ada zamannya. Zamannya. Mungkin sekarang juga beda nanti karena teknologi pasti berkembang jauh sekarang. Apalagi orang kalau mau mendalami sebenarnya. Siapa tahu juga nanti kita kayak metaverse itu mungkin lu udah tahu metaverse virtual jauh itu kita jangan dulu bicarakan seperti itu. Oke, lanjut SMP beli. SMP itu black metal. Berpengaruh influence-nya dari berbagai macam seperti itu, punk seperti itu ya. Terus naik ke tadi disebutkan biru band. Saya sempat dengar dulu waktu SMP kalau nggak salah itu saya punya kakak sekolah di Resman. Kok ada kaitannya dengan Resman? Emang ada siapa di Resman kok bisa biru band itu kan nasional ya? Festival nasional karena Resman kan Ogi di Resman. Ogi yang bintang itu yang di Resman. Hari PW SMP SMA mana deh ya PPW ya biru tuh SMA dia gininya naiknya gininya berkembangnya bertemu player yang akhirnya festival itu SMA ya awalnya sempat saya cari bahan referensi berdua dengan bass dan gitar terus untuk alat yang lain gimana caranya dulu itu sebelum festival ya, cuman baru project lah. Ya, karena dulu ada teman kakak main ke rumah, mainnya bagus gitu, Aan namanya, mainnya bagus, nama Jawin, kini nama Muslim, main bikin band terus kita sama siapa aja, yang penting kita mau dulu nanti kita cariin gitu, ya udah, pikir akhirnya sama dia dah karena kita kan kalau melihat orang lebih pintar tuh harus kita jangkau sebenarnya. Ini kesempatan kita belajar gitu. Jadi itu yang
yang sering main ke rumah, ajak yang makan, yang rokok, gitulah demi sebuah orang dulu tuh begitu lah. Nah, kayak kadang di YouTube nyari itu tuh harus dilatih kita. Si A vokalnya bagus, dia suka bir, kita bawa bir, walaupun nggak beli bir bani, gitu. Artinya di pertemuan ketiga baru kita berani bilang beli urut yang gede, baru artinya orang Bali zaman dulu tuh nggak seperti sekarang lah gini, gampang mencari reaksi dari YouTube. Kita harus pendekatan dulu karena kan informasi itu sulit dulu, teknik-teknik vokal, cara bernyanyi itu sulit dulu. Sekarang kan sudah banyak. Dia tuh emang awalnya di Mas lah, Mas Aan itu dia suka musik dari awalnya sebelum dia datang Bali itu gimana dia? Dia sudah memang dia di luar bermain musik sama kakak-kakak. Karena kita di luar juga bisa disebut di Bali itu mungkin boomnya kita itu band-band itu berkembang ke tahun 95-an lah. Di luar sana anggaplah Bandung, Malang itu lebih Maluan ya, duluan ya. Karena akses alat lebih dekat ya kan itu pengaruh juga. Artinya anggap dah kaset Ramadan tuh sampai sini kan masih Maluan daerah sana, baru distributornya baru ke sini. Masuk ke festival itu kan duluan ya, duluan clothing duluan. Ya clothing Bandung mudah-mudahan. Ya, duluan dia gini kreativitasnya berkembang daripada kita. Tapi mungkin kita juga menanam dengan ubah kreativitas kita juga, kita ada juga kelebihan juga masing-masing juga pasti setiap daerah ya. Oke, seperti itu berarti Biru awalnya dari berdua aja. Kayak kemarin saya sempat juga karena ini udah masuk modern di yang satu orang aja bikin band, bikin kompilasi kan. Beli tahu dong mungkin di Rock After School atau apa. Dia cuma satu orang aja. Saya heran gimana cara. Dia kan paling nggak manggung deh. Dia cuma rekaman aja, dia main drum dia sendiri, dia gitar dia sendiri. Itu memang bisa sebenarnya. Terus masuk setelah berdua tuh mengembangkan dengan tujuan festival. Sebenarnya enggak awalnya, cuma kembali ke tren saat itu. Kenapa ada festival? Karena memang sponsor tuh buatnya festival tuh, kayak merek motor bikin festival. Memang tren dulu ya, memang festival sehingga di sana dituntut jago gitu loh. Nah hanya karena kan yang penting bisa pada CGD udah bisa manggung, artinya di Instagram udah bisa share, di YouTube udah bisa. Dulu kan kita nyari apa ditentukan kita nak mau sama gue kan lah, berarti mendaftar misalkan di Udayana gitu kan, dikasih lagu wajibnya God Bless itu ya saya kan, lagu pilihannya slang gitu. Jadi nggak boleh kita, jadi mau nggak mau kita harus mempelajari. Mempelajari akhirnya. Dan dulu kan Ijom aja kaset Semut Hitam, nah kan agak lumayan itu perjuangan kan. Semut Hitam tuh ya artinya dulu tak dapat ya kita. Itu sebenarnya sekedar kiasan Semut Hitam tuh atau nah, ya Semut Hitam semut ada hitam. lagunya siapa tuh? God Bless. Oh God Bless. Ya. Nggak nyampe sana. Artinya itu memang karena rock itu singkupnya kekompakan lebih dapat. Jadi kita nyingkup tuh lebih karena nilai juri kan kekompakan. Jadi karena sebuah band ya dipersulit lagi sedikit ditambah aransemen. Jadi mau nggak mau kita belajar jadinya gimana kodnya. Kayak sekarang kan dari lirik gampang, dari apapun gampang. Dulu kan nyatet kita terus putar kaset. Mas sekarang nggak tahu pensil dan kaset apa penggunaannya. Mungkin nggak tahu ya. Ketepun ya, nyambung.